Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan electronic road pricing atau jalan berbayar elektronik di sejumlah titik ibu kota. Hal tersebut dilakukan guna mengurai kemacetan sekaligus mengajak masyarakat untuk beralih ke moda transportasi umum. Namun hal tersebut ternyata menuai polemik. Lantas apa tanggapan masyarakat? Berikut liputan Flo Ganza bersama Nata Arman, bersama Dimas Winardi dan Raga Firdaus. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rencananya akan menerapkan sistem ERP atau Electronic Road Pricing yang akan diberlakukan di beberapa ruas jalan ibu kota Jakarta. Hal tersebut dilakukan untuk mengurai kemacetan ibu kota dan juga mengajak masyarakat untuk beralih ke transportasi umum. Sedangkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebutkan bahwa untuk saat ini transportasi di DKI Jakarta sudah memadai dan siap untuk mendukung kebijakan tersebut. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta bahwa untuk saat ini Transjakarta mampu menampung sebanyak 1,2 juta penumpang dalam satu hari dengan pengoperasian sebanyak 4.700 armada. Kemudian nantinya tahun 2024 akan diproyeksikan penambahan yang nantinya mampu menampung penumpang sebanyak 1,5 juta penumpang dalam satu hari dengan pengoperasian lebih dari 6.000 armada. Ditambah juga dengan penambahan koridor yang semula 13 koridor menjadi 15 koridor. Untuk MRT saat ini sudah bisa menampung penumpang sebanyak 173.000 penumpang dalam satu hari dan ditargetkan pada tahun 2024 mendatang bisa menembus di angka 260.000 penumpang. Hal tersebut juga didukung oleh penyelesaian MRT fase 2A. Selain MRT ada juga LRT yang saat ini sudah mampu menampung sebanyak 18.000 penumpang dalam satu hari dan ditargetkan akan bisa menembus di angka 145.000 penumpang dalam satu harinya. Terkait dengan penerapan sistem ERP, memang sebenarnya sudah ada dalam Raperda atau rancangan peraturan daerah yang diusung secara langsung oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang mana pada pasal 8 ayat 2 dijelaskan bahwa untuk syarat kriteria jalan yang akan diterapkan sistem ERP adalah jalan yang memiliki 2 jalur dengan masing-masing jalur memiliki setidaknya minimal 2 lajur. Sedangkan untuk di pasal 9 ayat 3 dijelaskan bahwa untuk penerapan sendiri akan dilakukan secara bertahap. Kemudian di ayat 5 dijelaskan untuk lokasi bisa bertambah maupun berkurang. Dan dapat kami sampaikan juga untuk di pasal 10 ayat 1 terkait dengan masalah waktu ketentuan berlaku. Terkait dengan penerapan sistem ERP di kawasan DKI Jakarta sebanyak 25 titik. Titik terbanyak adalah di Jakarta Pusat yang memiliki 14 titik. Kemudian yang kedua di Jakarta Selatan yang memiliki sekitar 6 titik. Kemudian di Jakarta Barat memiliki 3 titik. Dan yang terakhir di Jakarta Timur yang memiliki 2 titik saja. Sedangkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan terkait dengan biaya besaran tarif yakni Rp5.000 sampai dengan Rp19.000. Hal itu pun disesuaikan dengan jenis kendaraannya. Kami akan menyampaikan bahwa terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian lalu lintas secara elektronik sudah disampaikan ke Dewan dan tahun lalu Raperda ini sudah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2022. Sudah dilakukan 2 kali RDP oleh Bapemperda yang melibatkan stakeholders dan juga elemen masyarakat. Dan tentu tahun ini kembali masuk dalam Bapemperda tahun 2023. Ya, materi-materi terkait dengan naskah akademis, kemudian substansi yang diatur dalam Raperda tentu keseluruhannya sudah disampaikan juga, yang sepertinya tidak jauh berbeda dari rekan-rekan wartawan dapatkan tadi disampaikan oleh Pak Ketua dari website yang kemarin.
terkait dengan penerapan sistem ERP yang rencananya akan dilaksanakan di beberapa ruas jalan ibu kota Jakarta, terutama jalur protokol. Untuk itu saya akan langsung bertanya dengan salah satu masyarakat, apakah mereka setuju atau tidak. Halo, Mbak. Ya, Namanya siapa, Mbak? Astrid. Oke, asli Jakarta atau gimana? Oke, ini terkait dengan penerapan sistem ERP, kira-kira Mbak setuju nggak kalau misalnya bayar? Nggak setuju. Masa Bapak harus bayar? Kenapa? Selain itu ada lagi alasan? Ya nggak, masa Bapak harus bayar terus? Tapi kan tujuannya itu kan sebagai untuk masyarakat ini beralih kepada transportasi umum gitu loh. Ya, kalau transportasi umumnya memadai ya kenapa enggak? Cuman kan sekarang naik transportasi umum aja desek-desekan penuh, aduh. Oke, jadi Mbaknya sendiri masih tetap pakai kendaraan pribadi gitu ya? Iya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak atas Iya. informasinya, Mbak. Nah, sekarang kita akan bertanya secara langsung kepada pengemudi ojek online. Kira-kira apakah setuju? Halo Pak, dengan siapa Pak namanya Pak? Dengan Irwan. Oke, Pak Irwan, terkait dengan rencana penerapan ERP atau jalan berbayar. Kira-kira Abang setuju nggak? Saya sangat tidak setuju. Kenapa nggak setujunya? Ya, karena di Indonesia ini kan kita udah terlalu banyak pajak ya. Banyak kendaraan sendiri udah banyak. Dan pemakai jalannya juga banyak. Jadi untuk apa lagi kita harus bayar gitu. Oke, tambah lagi kalau misalnya sekali jalan aja bisa 3 kali bolak balik gitu ya? Iya, Oke, artinya nggak setuju ya dengan kebijakan tersebut. sangat tidak setuju. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak atas informasi yang diberikan ya Pak. Sama. Sehat selalu dan sukses selalu. Oke, Bang, namanya siapa Bang? Sadul, Oke, Bang biasa narik di kawasan Jakarta Pusat aja atau keliling-keliling nih? keliling-keliling. Oke, dengan ada penerapan sistem jalan berbayar nih, kira-kira respon Abang selaku pengemudi ojol seperti apa? Setuju nggak? Nggak setuju lah, berat begitu. Kenapa tuh? Ya kalau misalnya per narik, harga berapa, bayarnya berapa, dapatnya kan sedikit. Oke, artinya ada pengeluaran lagi yang harus dibayar lagi ya. Iya. Kemudian kalau misalnya nanti ada peraturan yang mana mengatakan bahwa khusus ojek online tidak dikenakan biaya, itu seperti apa? Setuju nggak? Setuju lah. Oke, artinya Abang setuju kalau misalnya ada peraturan tersebut ya, pengecualian ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang atas informasi yang diberikan ya Bang. Siap. Sehat selalu dan sukses selalu. Terkait dengan penerapan ERP di DKI Jakarta, lantas apa kata PJ Gubernur DKI Jakarta? Tahapan Pak, mekanismenya kayak gimana aja Pak? Mekanismenya Pak? Kenapa? Mekanismenya seperti apa? Mekanismenya kehadiran Perda masih jauh. Itu pun masih ada FGD, forum diskusi dengan pakar-pakar, tokoh-tokoh. Ini kita jalan terus. Ya. Pak, kira-kira kapan Pak akan Oh, iya. direalisasikan Pak? Apanya? Iya, Ya masih aturannya dulu dibahas. Ya. Tapi kembali ke tadi, apakah sudah memenuhi untuk penerapan ERP di Jakarta? Saya melihatnya untuk Jakarta itu sudah. Artinya untuk jalan-jalan tertentu, tadi titik ya, tapi saya melihat itu pasti bukan titik ya, karena kalau ERP itu harus ruas jalan dan di kawasan tertentu itu sudah memenuhi. Itu sih semua orang yang lewat di Jakarta hari ini sudah mengeluhkan tentang kemacetan yang bertambah-tambah dan luar biasa di ruas jalan tertentu. Jadi saya pikir sudah bisa diterapkan dari sisi persyaratan tadi. Penerapan sistem ERP sampai saat ini masih menjadi sebatas rencana. Dan untuk merampungkan payung hukum tentunya harus melakukan berbagai diskusi dengan para ahli transportasi. Untuk saat ini, ERP belum bisa terlaksana dalam waktu dekat. Dari Jakarta, Nata Arman, Dimas Winardi, Raga Firdaus, iNews melaporkan.